Oke, kita tiba di subbab terakhir dari bab 5, ruang faktor umum. Kali ini kita akan membahas peringkat dan kekosongan, ya, atau rank and nullity. Pertama-tama kita bahas dulu dari matriks dasar ya. Jadi, begini, kalau kita punya matriks, ya, terus kita transpose, berarti kan yang tadinya vektor baris akan jadi vektor kolom, ya. Kemudian yang tadinya vektor kolom akan jadi vektor baris, ya. Sehingga ruang baris dari A kalau ditranspos dia jadi ruang kolom, ya. Sedangkan ruang kosong dari A kalau ditranspos dia tetap aja jadi ruang kosong ya dari A transpos. Nah, ini yang disebut dengan ruang matriks dasar ya. Ruang matriks dasar adalah ruang baris A, ruang kolom A transpos, ruang kosong A, dan ruang kosong A transpos. Nah, ini menjadi teorema dasar dari bahwa jika A adalah sembarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom dari A akan mempunyai dimensi yang sama. Sama dong ya, karena begini, ini contohnya ya. Misalnya kita punya matriks A. Ya. Kalau ruang barisnya basisnya ada 3, pasti ruang kolomnya juga basisnya ada 3. Ya. Nggak mungkin beda, karena yang kita tinjau tadi adalah leading-nya. Sedangkan jumlah leading-nya pasti sama. Ya, jadi pasti kalau akan selalu sama gitu ya, dimensinya basis ruang baris dan juga basis ruang kolom. Nah, dimensi dari basis yang sama ini disebut dengan peringkat ya, atau kekos ya. Jadi dimensi bersama dari ruang baris dan ruang kolom adalah peringkat ya. Jadi simbolnya atau notasinya biasanya rank dari matriks A, rank A. Sedangkan dimensi dari ruang kosong ya disebut dengan kekosongan atau nullity dari A, dengan notasinya adalah ya, nullity dari A atau boleh ditulis kekosongan A. Contohnya di sini ya, cari peringkat dan kekosongan dari matriks A. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah mereduksinya menjadi matriks baris eselon. Dari sini ketahuan dong ya, peringkatnya berapa. Karena kita cukup melihat leading ya. Leading ini kan merepresentasikan basis ruang barisnya ya, ada 2, yaitu vektor pertama dan vektor kedua. Kemudian basis ruang kolom juga ada 2, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Nah, berarti peringkatnya adalah 2 ya. Jadi cukup lihat leading-nya aja. Sedangkan untuk kekosongan, berarti tadi setelah kita reduksi ya, kita harus membuat persamaannya jadi AX sama dengan 0. Jadi kita buat jadi sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan persamaan ini. Ya. Dapat 2 persamaan, berarti di sini akan ada berapa parameter. Ya, akan menjadi X1 sama dengan dan X2 sama dengan ya, sehingga kita punya 4 parameter, yaitu X3, X4, X5, dan X6. Kan? Boleh kita misalkan lah ya di sini, ya misalnya X3R, X4-nya S, X5T, dan X6U, berarti X1 sama dengan 4R plus 28S plus 37T min 13U, dan X2 sama dengan 2R plus 12S plus 16T min 5U. Nah, ini kita bentuk jadi vektor ya, karena kita mau tahu ya ada berapa vektor ya. Walaupun sebenarnya kita bisa tahu sih jumlah vektornya selama kita udah tahu parameternya ada berapa, berarti sebanyak itulah jumlah vektornya. Karena parameternya 4, berarti vektornya ada 4. Ya. Cuman ini membantu kalau kita diminta menyebutkan vektornya, vektor dari basis ruang kosong. Nah, berarti kekosongannya ada 4 ya, sesuai dengan jumlah vektor solusi dari AX sama dengan 0. Gitu ya, jadi cukup sederhana sih kalau untuk peringkat dan kekosongan ini. Selama kita paham konsep dari reduksi baris, konsep dari ruang baris, ruang kosong, dan basis-basisnya, kita akan mudah untuk mencari peringkat dan kekosongan. Oke, ini kita punya teorema lagi, bahwa jika A adalah sembarang matriks,
ranking dari matriks A dan ranking dari A transpose adalah sama. Ya, jelas ya. Nah, sedangkan ya ini kita punya teorema lagi. Jadi kalau matriks A itu matriks dengan n kolom, ya, jumlah dari rank plus nullity-nya pasti sama dengan kolom tersebut ya. Contohnya ini tadi ya, matriks ini kan tadi punya 6 kolom. Terus kita tadi hitung bahwa rankingnya 2. Jadi kalau ditanya kekosongannya berapa, sebenarnya tinggal kita kurangin antara kolomnya ada 6, dikurang 2, dapatlah kekosongannya 4. Gitu ya. Oke, selesai sudah slide-nya. Sampai di sini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.